Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Arya Pamungkas dengan NIM 233114146. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan atau menjelaskan tentang bagian-bagian ahli waris. Baik, yang pertama yaitu adalah surat yang membahas tentang ahli waris, yaitu surat An-Nisa ayat 11. Nah, seperti yang ada di layar. Nah, yang pertama kita membahas poin dari ayat tersebut, yaitu poin yang pertama yaitu Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jadi perbandingan anak laki-laki itu dan perempuan adalah 2:1. Sedangkan poin yang kedua yaitu jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka yaitu 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, jadi wanita itu lebih 2, jika lebih 2 potensinya itu mendapatkan 2/3. Jika diberikan di mind map nanti akan seperti di bawah, yaitu yang di bawah mayit yaitu anak perempuan mendapatkan 2/3. Sekarang lanjut yaitu poin yang ketiga, yaitu jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Jadi jika punya anak perempuan satu saja, maka berpotensi mendapatkan 1/2. Seperti yang ada di mind map tersebut, yaitu yang di bawah mayit masih seperti tadi anak perempuan, yaitu 1/2. Di situ ada tandanya. Masuk ke poin yang keempat, yang artinya itu untuk kedua orang tua bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak. Nah, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapatkan 1/3. Jadi kesimpulannya yaitu ibu dan ayah mendapatkan 1/6 jika mempunyai anak, dan ibu mendapatkan 1/3 dan ayah adalah asobah atau sisa. Nah, seperti yang ada di mind mapping itu, yang di atas mayit ada ibu dan ayah dan sudah ada bagiannya. Nah, selanjutnya surat yang membahas tentang bagian ahli waris yaitu ada di surat An-Nisa ayat 12 seperti ini. Baik, kita akan membahas satu persatu tuh dari ayat tersebut tadi. Yang pertama itu, atau poin yang pertama itu, bagimu para suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar utangnya. Nah, jadi dalam terjemahan ini, dalam surat An-Nisa ini, suami dapat 1/2 jika tidak mempunyai anak. Nah, jika mempunyai anak mendapatkan 1/4 seperti yang ada di tabel ini. Yang di kiri mayit yaitu suami. Nah, bagian yang di atasnya itu 1/2 dan 1/4. Nah, sekarang lanjutan arti yang tadi, yaitu poin yang kedua. Bagi mereka para istri 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak punya anak. Jika punya anak, bagi mereka para istri 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Nah, jadi dalam potongan terjemahan ini yaitu istri mendapatkan 1/4 jika tidak mempunyai anak, dan jika mempunyai anak
istri tersebut mendapatkan 1/8 setelah syarat dipenuhi wasiatnya dan setelah hutang-hutangnya lunas. Seperti yang di bawahnya suami, yaitu istri mendapatkan 1/4 dan 1/8 jika mempunyai anak. Lanjut ke terjemahan yang poin 3, yaitu jika seorang baik laki-laki maupun perempuan meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Nah, jadi dari terjemahan itu yaitu saudara atau saudari seibu potensi mendapatkan bagian 1/6 seperti yang ada di mind mapping tersebut, yaitu di samping kiri suami istri yang paling pojok, yaitu saudara atau saudari seibu mendapatkan bagian 1/6. Selanjutnya poin yang keempat, yaitu akan tetapi jika mereka saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang atau lebih dari satu, mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu. Nah, jadi dari terjemah tersebut yaitu saudara atau saudari seibu yang lebih dari satu potensi dapat mendapatkan 1/3 jika tidak ada ayah dan anak. Masih seperti yang tadi, yaitu saudara atau saudari seibu yaitu mendapatkan 1/3. Yang selanjutnya yaitu poin yang kelima, yang artinya setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan ahli waris, demikianlah ketentuan Allah. Nah, jadi saudara laki-laki dan perempuan seibu memperoleh bagian tersebut yaitu 1/6 dan 1/8 jika sudah melaksanakan wasiat dan hutang si mayit serta wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, untuk anak laki-laki dari konsep yang awal tadi mendapatkan asoba. Nah, seperti yang di bawah mayit, yang di bawah itu anak laki-laki atau anak L mendapatkan A atau asoba. Nah, lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana jika potensi cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, yaitu potensi cucu perempuan dari anak laki-laki sama dengan, yaitu potensinya itu sama dengan anak perempuan. Nah, cucu perempuan memiliki potensi 2/3 kalau 2 orang atau lebih dan 1/2 kalau sendiri, seperti yang di bawah itu, yang paling bawah itu di bawahnya anak laki-laki, yang kiri cucu perempuan yaitu 2/3 atau 1/2. Yang selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 176. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 176 dari arti kita akan membagikan menjadi beberapa poin seperti yang tadi ayat sebelumnya, yaitu poin yang pertama yang artinya mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Nah, apa itu kalalah? Kalalah itu orang yang mati tapi tidak meninggalkan ayah dan ibu. Nah, poin yang kedua yaitu katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, baginya saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Nah, jadi dari ayat tersebut yaitu tidak punya anak tetapi punya saudara perempuan dan saudara perempuan tersebut mendapatkan 1/3 seperti yang ada di bagian kanan mayat, yaitu kotak kedua yaitu saudari KD. Lanjut poin yang ketiga yaitu artinya adapun saudara laki-lakinya mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak punya anak.
Nah, jadi saudara laki-lakinya itu asoba jika tidak punya anak. Seperti yang ada di kanan mayit pas kotak yang ke-1, yaitu saudara KD, yaitu mendapatkan asoba. Selanjutnya yaitu poin yang keempat, yang artinya akan tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkannya. Nah, jadi saudara perempuan itu jika 2 atau lebih, maka potensi yang didapat yaitu 2/3. Seperti di pinggir kanan mayit yang kotak kedua, yaitu saudari KD, yaitu 2/3. Yang selanjutnya yaitu saudara perempuan seayah dapat seperti saudara perempuan kandung, yaitu seperti kotak ke-4, yaitu dari mayit ke kanan atau samping mayit ke kanan, kotak ke-4 yang paling pojok. Dan saudara laki-laki seayah dapat asoba, yaitu sampingnya saudara seayah mendapatkan A atau asoba. Serta jika mereka ahli waris itu terdiri atas beberapa saudara laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki yaitu sama dengan bagian 2 orang saudara perempuan. Nah, jadi dari potongan terjemahan tersebut yaitu perbandingan laki-laki dan perempuan yaitu adalah 2/1. Yang selanjutnya yaitu diambil dari kitab Bulughul Maram, yaitu 975, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, berikanlah harta warisan pada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat. Muttafaq alaih 974. Nah, semua yang laki-laki itu mendapatkan A atau asoba. Nah, diantaranya yaitu cucu laki-laki, anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki, laki-laki kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seayah. Nah, seperti ini yang saya beri tanda-tanda, termasuk yang saya sebutkan tadi. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.